Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi berjudul studi kreasi dalam fokus. Sebelumnya saya beritahukan bahwa presentasi ini hanyalah sebuah lontaran konsep yang perlu kajian lebih lanjut. Mengapa konsep itu dilontarkan? Hal ini berkaitan dengan semakin rumitnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan budaya dalam bersama di planet yang semakin sempit saja. Kita coba untuk membahas peran kreasi dan kreativitas manusia dalam memberi arti bagi kemajuan itu lebih lanjut. Kata kreasi lebih merupakan kata kerja daripada kata benda. Kreasi adalah upaya manusia untuk mengembangkan dan mewujudkan inisiatif dengan imajinasi ke alam nyata atau konkret melalui kecakapan, keterampilan, dan bakat. Jika kita katakan upaya, berarti menyangkut kemampuan pribadi atau pribadi-pribadi dalam kesatuan atau tim dalam mewujudkan sesuatu. Bentuk upaya pengembangan itu adalah mengkerjasamakan, memadukan, mengharmonisasikan, mensenyawakan, membanding-banding, dan lain-lain. Sedangkan pengertian imajinasi adalah daya fantasi atau daya khayal yang merangsang perasaan, akal, pikir, dan intuisi bermotivasi. Imajinasi pun berhubungan dengan nafsu dalam wujud keinginan dan harapan, bawah sadar, bahkan dengan faktor eksternal seperti bisikan gaib atau ilham, hidayah atau petunjuk yang datang dan hadir tanpa disadari. Juga lingkungan atau suasana yang tangkap indera yang secara imajinatif dihubungkan dengan pengalaman pribadi, perasaan dan pengetahuan yang dikuasai. Dalam menjelmakan atau mewujudkan gagasan-gagasan kreatif untuk menjadi sesuatu yang konkret diperlukan adanya kecakapan teknik. Pada dasarnya kecakapan menyangkut kemampuan pikir. Dengan demikian kecakapan teknik dapat dirumuskan sebagai kemampuan analitik dalam penguasaan sistematis dan kombinasi pekerjaan serta penguasaan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Dengan demikian kecakapan teknik secara umum menyangkut kemampuan analitik yang berupa kemampuan untuk menjabarkan suatu problem atau pekerjaan serta mengkaitkannya dengan pemecahan atau keterampilan teknik guna penyelesaiannya dalam satu waktu tertentu. Kemampuan analitik ini nampak dalam penguasaan sistematika pekerjaan. Sistematika pekerjaan secara makro mempunyai bagian-bagian yang mempunyai kaitan satu dengan lainnya secara utuh menyeluruh. Secara mikro, tiap pekerjaan mempunyai aturan penyelesaian pekerjaan. Selanjutnya, tiap pekerjaan mempunyai ketentuan-ketentuan umum dan ketentuan khusus dalam pelaksanaannya. Ketentuan umum dari pekerjaan menyatakan bahwa tiap pekerjaan adalah kerja atau kegiatan yang mempunyai aturan dan urutan tertentu. Bahwa tiap kerja merupakan proses teknik dalam penyelesaiannya. Ketentuan-ketentuan umum itu melukiskan apa itu pekerjaan. Seseorang bekerja sebab kerja mempunyai sasaran kerja dan ia memahami aturan dan urutan teknisnya. Ketentuan khusus pekerjaan menyatakan bahwa pekerjaan itu dapat diselesaikan. Ketentuan khusus ini menunjuk pada jenis teknik pelaksanaan yang memperlihatkan jenis dan macam pekerjaan itu, dan sekaligus pula mengenai syarat-syarat atau aturan-aturan dan urutan-urutan khususnya. Melihat dari dua kenyataan di atas, penguasaan sistematika pekerjaan dapat didefinisikan sebagai penguasaan pekerjaan ditinjau dari jenis, aturan, dan aturan khusus dari pekerjaan itu. Penguasaan kombinasi pekerjaan. Tiap pekerjaan mempunyai kompleksitas pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam seperangkat kesatuan teknik. Jika seorang seniman, kombinasi pekerjaan terlihat antara imajinasi, teknik keterampilan, dan warna seni yang pada saat yang sama sekaligus dilaksanakan. Kombinasi pekerjaan berarti mengkerjasamakan beberapa faktor hingga dapat terjalin kerjasama dalam mengarah pada suatu tujuan tertentu. Jadi tentu saja kombinasi pekerjaan terlihat dalam pekerjaan secara langsung atau praktek. Penguasaan kombinasi pekerjaan ini meliputi suatu rangkaian proses seleksi. Proses seleksi meliputi 3 bagian, yaitu seleksi bahan, seleksi pekerjaan, dan seleksi orang-orang menurut pengalaman dan keahliannya. Dalam seleksi bahan kita akan memisah-misahkan jenis, kualitas, dan warna bahan. Dalam seleksi pekerjaan kita memisah-misahkan jenis dan macam pekerjaan. Sedangkan dalam seleksi orang
kita bisa memisahkan tenaga yang tersedia berdasarkan jenis keahlian, pengalaman, dan tenaga unskill. Pengelompokan. Setelah selesai proses seleksi, hasilnya dikelompok-kelompokkan. Dalam hal ini kita berpedoman pada macam atau jenis pekerjaan, pembagian teknik pekerjaan secara umum. Ada pekerjaan sortir, mengagendakan, mengonsep, memutuskan, mengumpulkan, dan lain-lain. Demikian pula ada pekerjaan tukang batu, besi, kayu, tenaga pembantu, mandor, penanggung jawab pekerjaan. Pengelompokan ini tergantung pada apa yang dikerjakan untuk menentukan macam atau jenis pekerjaan serta keahlian yang dibutuhkan, di samping bahan atau informasi yang dibutuhkan guna proses lebih lanjut menjadi output. Selanjutnya ada lagi pengelompokan khusus yang membagi urutan teknis pekerjaan, berapa pekerjaan mana yang harus didahulukan dan bagian mana yang harus dikemudiankan. Kombinasi atau mengkerjasamakan. Tibalah kita pada proses yang terakhir, yaitu terdapat dalam penyelaksanaan, yaitu mengkombinasikan. Yang dimaksud mengkerjasamakan dan mengkonvergensikan sasaran-sasaran pekerjaan ke arah tujuan final. Kombinasi pekerjaan pada dasarnya ada yang dilaksanakan dalam satu kesatuan teknik dalam waktu yang bersamaan, misalnya melukis, membuat meja dan kursi, menari, dan lain-lain. Ada yang dilaksanakan dengan seperangkat kesatuan teknik dalam satu kesatuan tujuan dalam waktu tertentu. Contohnya, rekayasa pembuatan Challenger, Apollo, pesawat terbang, mobil, bangunan, drama, dan film, serta lain-lain. Ditinjau dari pernyataan ini, ada pekerjaan dapat diselesaikan dengan hanya satu keahlian, tetapi ada pula pekerjaan yang membutuhkan lebih dari satu keahlian, bahkan banyak atau kompleks keahlian. Kecakapan dalam mengkombinasikan pekerjaan membawa kita pada upaya untuk mengembangkan keahlian orang-orang lain. Ini merupakan kajian dari kreasi manajemen. Penguasaan waktu. Penguasaan waktu kita definisikan sebagai penyelesaian pekerjaan berdasarkan standar waktu yang dibutuhkan. Adanya penguasaan waktu apabila seorang atau kelompok dalam jumlah dan seperangkat keahlian tertentu dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar waktu yang dibutuhkan dengan hasil yang memuaskan. Pengembangan kecakapan berdasarkan standar waktu sangatlah dibutuhkan untuk efisiensi. Penentuan standar waktu untuk penyelesaian setiap pekerjaan dapat ditentukan dengan eksperimen. Keterampilan teknik. Keterampilan teknik kita definisikan sebagai kemampuan memanfaatkan ketangkasan anggota tubuh dengan atau tanpa menggunakan sarana atau alat untuk menyelesaikan kerja dengan mengikuti metode dan prosedur kerja yang berlaku dengan efisien. Keterampilan membutuhkan pengembangan dengan jalan memulai dasar-dasar teknik, membiasakan teknik itu sambil berupaya mencari gerak teknik yang paling efisien. Keterampilan teknik meliputi beberapa kenyataan yang kesemuanya bermuara pada tujuan akhir. Dalam hal ini keterampilan teknik menyangkut keterampilan menggunakan fasilitas dan sarana atau alat fasilitas dan alat-alat kerja, meliputi berbagai macam alat-alat produksi, sarana distribusi, dan fasilitas dan sarana kerja administrasi, serta sarana dan fasilitas lain yang menunjang sistem kerja dari suatu organisasi usaha dan kerja. Demikian pula alat sarana fasilitas yang dibutuhkan oleh kerja bidang-bidang kehidupan lain seperti kain putih, kanvas, cat warna-warni, dan peralatan lain yang menunjang kerja seorang pelukis dalam menuangkan imajinasi ke atas kain putih. Baik alat, sarana maupun fasilitas kerja di zaman yang semakin canggih ini membutuhkan keterampilan menggunakannya. Oleh sebab itu, peranan baik pelatihan dan pendidikan merupakan suatu hal yang mendesak guna menghasilkan tenaga terampil tertentu. Hal ini akan sukses jika upaya itu didasarkan tenaga-tenaga terampil oleh pemerintah dan masyarakat industri yang berdampak maksimal dalam hasil tetapi minimal dalam gerak. Maksimal dalam hasil tetapi minimal dalam gerak. Selanjutnya kita akan mengenal kreasi sebagai suatu studi. Kita mengenal studi tentang antar budaya yang dikembangkan oleh lembaga East West Center Honolulu, Hawaii, yang didirikan pada tahun 1960 oleh United States Congress yang bertujuan to promote better relations and understanding between the United States and the nations of Asia and the Pacific through cooperative study, training, and research.
Cross culture learning, atau saya lebih suka menyebutnya perkancahan studi antar budaya, sangat bermanfaat dalam pembinaan hubungan antar bangsa. Kreasi sebagai suatu studi mempelajari hubungan dan kaitan interdisiplin dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan filsafat sebagai dasar kajian. Kajian pengembangannya adalah suatu studi dalam membanding, mengkaitkan, mensenyawakan, mengkerjasamakan, mengharmonisasikan, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Untuk memberi kejelasan tidaklah kesalahan jika kita mencoba beranalogi. Beranalogi dalam pengembangan berpikir kreatif sangat penting. Analogi merupakan suatu cara pelukisan imajinatif terhadap kenyataan untuk menemukan atau menangkap gambaran yang sebenarnya. Pelukisan yang imajinatif itu meminjam kenyataan lain untuk menjadi objek yang mewakili kenyataan sebenarnya yang kita maksudkan. Berdasarkan pengertian analogi di atas, dapatlah dikatakan bahwa masing-masing cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan filsafat kita analogikan sebagai zat. Kemudian ranting-rantingnya sebagai unsur, sedangkan tangkai-tangkainya sebagai proton dan neutron. Daun-daunnya sebagai informasi yang bersifat deskripsi, yang umumnya menunjuk pada sifat, bentuk, dan isi. Analisis yang umumnya menunjuk pada hubungan-hubungan seperti sebab akibat, paralel, simetris, dan lain-lain. Pemecahan masalah atau problem solving yang umumnya menunjuk pada penyelesaian yang dapat berupa ditemukan kaitan yang menjadi sebab, kesepakatan, menyingkirkan penyebab atau hambatan, dan lain-lain. Kesemua hal di atas berdasarkan fakta dan data. Yang terakhir adalah kesimpulan atau inferensis, yang pada dasarnya adalah penarikan pokok-pokok uraian yang dianggap penting. Secara hakiki kita berasumsi bahwa alam semesta dan kehidupan mempunyai dua sisi, yaitu sisi nyata dan sisi gaib. Sisi nyata dari alam semesta dan kehidupan itu sebagian kecil dapat dipelajari dari melalui proses penelitian, percobaan, pengamatan, dan lain-lain, sehingga mampu memberi arti bagi kehidupan bersama. Sedangkan sisi gaibnya teramat sukar untuk dipelajari, walaupun rasa keinginan manusia besar terhadapnya. Kita pun berasumsi bahwa alam semesta dan kehidupan diciptakan dalam suatu sistem, menyangkut proses kerja komponen, struktur menyangkut bangun yang mengemas sistem itu, dan seni menyangkut seni yang memperindah struktur dan sistem itu, yang kesemuanya maha rumit dan unik yang berdasarkan aturan tertentu untuknya. Dengan demikian terlihat bahwa sistem terkemas dalam struktur, dan struktur dipoles oleh seni. Objek studi kita ini adalah semua studi, baik ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan filsafat. Masing-masingnya memiliki kaitan atau hubungan dan sekaligus perbedaan yang dapat melahirkan sinergi yang dipadukan satu dengan lainnya. Yang dipadukan adalah unsur-unsur yang dapat berupa prinsip, sistem, sifat, isi tertentu, dan lain-lain dari masing-masing ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya maupun filsafat. Contoh-contoh untuk memperjelas dalam memperhubungkan dua objek atau lebih dalam hal ini dapat berupa pikiran atau gagasan yang berlainan secara kreatif yang dapat melahirkan gagasan atau pemikiran baru yang bermanfaat adalah penting. Penerapan berpikir dari suatu studi jika dipelajari, diamati dengan seksama, dapat pula ditransfer dan dikembangkan pada studi lainnya secara simbios. Hal ini semua tentunya dengan mempertimbangkan dan kemungkinan setelah melihat persyaratan yang patut untuk itu. Banyak lagi kemungkinan yang dapat kita temukan dengan pemikiran kreatif yang diterapkan dalam studi kreasi di masa mendatang. Kesemuanya ini masih merupakan langkah rintisan, dan oleh karenanya tugas kita hanyalah meletakkan dasar-dasar pijakan, menjelaskan terminologi, menetapkan objek material dan objek formal, batas-batas wilayah studi, dan lain-lain. Kita gunakan istilah studi pada studi kreasi dikarenakan ini merupakan sesuatu yang baru diupayakan, jadi sifatnya baru merintis. Kreasi merupakan pengembangan kepribadian manusia, ekspresi esensi dalam mengeksisten. Permasalahan yang perlu ditelaah sangat kompleks, bahkan unik untuk dipelajari. Sifat studi tidak menghalangi kita terpaku pada satu disiplin, tetapi dapat melihat kaitan perbedaan dan mencari serta berusaha menemukan kemungkinan-kemungkinan dari interdisiplin seni dan budaya, teknologi, bahkan filsafat. Dari kemungkinan-kemungkinan yang ditentukan proses berikutnya adalah menyeleksi kemungkinan yang paling mungkin dalam mewujudkan sesuatu. Pertanyaan segera timbul, mungkinkah kreasi itu menjadi ilmu? Jawabnya mungkin, tetapi upaya ke arah itu masih terlalu panjang.
Ini merupakan tantangan masa depan, dan ini tentunya masih merupakan harapan. Pengaruh globalisasi dan informasi serta tingkat budaya manusia masa kini yang mengarah pada tamadun ekspresi dan pengelolaan eksistensi manusia secara exhaustif membawa manusia harus melihat dirinya kembali dengan menjawab dua pertanyaan dasar, yaitu: 1. Kemampuan apakah yang menyebabkan manusia mampu memanfaatkan alam dan kehidupan secara exhaustif? 2. Apakah manusia dengan tingkat tamadun yang semakin tinggi itu masih tetap berpegang teguh pada hakikat manusianya yang abini manusiawi? Untuk pertanyaan pertama, jawaban yang mendasar atas pertanyaan itu adalah berhubungan dengan kreativitas dan kerja. Dengan kata lain, kreativitas akan membawa manusia mampu menjalani hidup yang semakin berarti. Dengan demikian, studi kreasi setidaknya akan mampu memberi nilai lebih bagi pengembangan diri manusia secara exhaustif. Sedangkan pertanyaan kedua menyangkut etika, moral, dan agama. Hal ini berhubungan dengan kesadaran dan kemanusiaan hamba ilah. Wilayah studi. Di atas telah disebutkan bahwa objek studi kita adalah semua studi ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan filsafat. Disiplin ilmu pengetahuan dalam pekerjaan yang senantiasa mengisolasi apa yang menjadi objek studinya agar dilihat secara jelas dan bersifat, bentuk dan isi hubungan kajiannya. Sementara yang lain, teknologi, seni, dan budaya terlihat lebih praktis, konkret, dan kurang murni. Filsafat dalam hal ini mengkaji dasar-dasar dari studi-studi itu samping menerangkan hubungan-hubungan dan perbandingan yang ada di belakang dan di muka studi-studi itu. Dalam hal ini yang menjadi kajian kita adalah hal-hal yang mungkin dapat dipadukan, disenyawakan, dikerjasamakan, diharmonisasikan, dan lain-lain dari intensional atau arah tujuan disiplin-disiplin di atas dengan melihat ekstensional, luas atau jarak pandang yang mungkin tercipta dari upaya itu. Oleh sebab saya berkeyakinan ini merupakan studi yang teramat penting dan tak mungkin diabaikan dalam zaman globalisasi dan informasi dengan tingkat persaingan dan efisiensi yang sangat tinggi. Pengembangan kreativitas dapat timbul intradisiplin atau interdisiplin, bahkan unik disiplin. Jika dikatakan bahwa objek studi kita adalah semua studi, bukan berarti kita harus memahami semua studi. Hal itu sangatlah mustahil. Apakah seorang pelukis harus mampu membuat cat warna untuk lukisannya? Demikian pula peralatan lukisnya? Atau apakah ia harus menenun kain sendiri guna lukisannya? Jawabannya tentulah tidak. Tetapi ia harus kenal dan dengan keahliannya ia mempermainkan warna dengan kanvasnya untuk menangkap imajinasinya abstrak nampak konkret. Demikian pula indahnya sebuah lagu merupakan permainan nada yang kompleks, bahkan unik dari suara manusia dan alat musik yang dipadukan, disenyawakan, dikerjasamakan, diharmonisasikan dengan kompak sedemikian rupa hingga mampu membawa hanyut perasaan. Tetapi bagaimana pula menciptakan lagu tersebut? Ini jelas masalah kreativitas. Kenyataan lain, belum tentu permasalahan ekonomi dapat dipecahkan oleh disiplin ekonomi, tetapi ia mungkin membutuhkan injeksi teknologi, budaya, pertahanan keamanan, atau disiplin lainnya guna pemecahan. Kenyataan-kenyataan di atas selanjutnya dikaji dengan berpikir simbios ke kenyataan-kenyataan lain atau berpikir divergen untuk menemukan berbagai kemungkinan. Berpikir analog untuk menangkap pengertian yang sebenarnya dengan meminjam kenyataan lain. Brainstorming dan lain-lain akan memperlihatkan betapa kreativitas sesuatu yang membuat manusia kaya wawasan dan kemampuan. Kreasi sebagai studi dalam perkancahannya akan diperkaya nuansanya oleh studi-studi yang menjadi objeknya. Setiap studi akan mengkancah permasalahan guna suatu tujuan tertentu. Demikian pula dengan studi kreasi, dikancah guna menemukan pemecahan masalah, guna pengembangan maksimal pencapaian atau achievement. Ia pun inovatif karena upaya untuk menemukan jalan atau cara baru diperlukan untuk itu. Sebagai suatu studi, dia akan tidak berarti tanpa dukungan pemikiran, gagasan-gagasan, bahkan dana dari manusia yang merasa memerlukan kehadirannya. Klasifikasi kreasi. Ditinjau dari jumlah orang yang menghasilkan kreasi, maka kreasi dapat dikelompokkan menjadi kreasi individu atau individual creation, yaitu kreasi yang dihasilkan oleh kemampuan pribadi, contohnya lukisan, bahatan, puisi, novel, naskah tulisan, dan lain-lain. Kreasi kelompok atau group creation, yaitu kreasi yang dihasilkan oleh sejumlah orang, ada pembagian kerja
Ada pemimpin yang memegang koordinasi dan konsolidasi, contohnya pembuatan bangunan, pesawat udara, Challenger, sistem jaringan komunikasi, dan lain-lain. Kreasi sosial atau social creation, yaitu kreasi yang tercipta dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu. Contohnya ada istiadat, tata krama, lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat tersebut, dan lain-lain. Kreasi bangsa, national creation, yaitu kreasi yang diciptakan oleh bangsa tersebut, misalnya undang-undang dasar, sistem dan kelembagaan dalam ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem politik, produk undang-undang, dan peraturan-peraturan lainnya. Kreasi internasional, international creation, yaitu kreasi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa, misalnya globalisasi, sistem informasi dunia, kelembagaan kerjasama regional maupun internasional, interregional, dan internasional, dan lain-lain. Sedangkan pengklarifikasian kreasi dengan kriteria macam atau jenis kan kita dapat. Kreasi seni, art creation, kreasi ilmu pengetahuan, scientific creation, kreasi teknologi, technological creation, kreasi filsafat, philosophical creation, dan kreasi pengembangan, developmental creation, yaitu pengembangan lebih lanjut dari 1 sampai dengan 4 di atas masing-masing atau perpaduannya. Teknik kreasi. Sebelumnya kita melihat apakah teknik itu. Diarkoro SJ mengatakan bahwa teknik adalah mengaktivisasikan alam jasmani menurut hukum-hukumnya sehingga timbul efisiensi. Dengan demikian kita dapat berpendapat bahwa teknik tidak lain adalah penggunaan alat tubuh yang memiliki arah, sasaran, dan tujuan tertentu di antara prinsip efisiensi dan efektivitas. Dari definisi tersebut maka teknik terlihat memiliki unsur-unsur. Penggunaan alat-alat tubuh. Istilah penggunaan berarti memanfaatkan sesuatu dengan kemahiran tertentu. Sedangkan pengertian alat-alat tubuh di sini menyangkut yang bersifat kejasmanian dan dapat dikembangkan. Dengan demikian penggunaan alat tubuh di sini menyangkut pemanfaatan intelijensia, intuisi atau firasat. Hal ini menyangkut otak, hati, dan perasaan. Pemanfaatan anggota tubuh kejasmanian luar seperti tangan, kaki, atau tubuh itu sendiri. Pemanfaatan alat tubuh itu dengan atau tanpa sarana atau alat yang memiliki arah, sasaran, dan tujuan tertentu. Dengan arah berarti menggerakkan alat tubuh menuju sasarannya. Dengan sasaran atau sasaran berarti mengembangkan gerak terminal operasi yang secara agregat menuju tujuan. Dengan tujuan berarti konsentrasi final dari gerak yang dimaksud di atas prinsip efektivitas. Pada dasarnya, pemanfaatan alat-alat tubuh itu senantiasa berupaya mencari dan menemukan gerak yang paling tepat, cepat, dan akurat atau efisien, dan secara agregat mampu memberikan pengaruh yang positif, harmonis, dan bermanfaat. Selanjutnya kita tidak akan berbicara mengenai teknik kreasi. Teknik kreasi pada kali ini adalah pemanfaatan kejasmanian dalam mengembangkan dan mewujudkan inisiatif dengan imajinasi ke alam nyata konkret melalui kecakapan, keterampilan, dan bakat. Dalam teknik kreasi, kemampuan menggunakan imajinasi atau daya khayal yang berpijak pada kenyataan dan hukum-hukumnya amatlah penting. Hal ini berarti kemampuan memanfaatkan fantasi secara ketat dan disiplin, serta memperhatikan pula kenyataan bersifat mutlak dalam menemukan, menciptakan, memecahkan, mengembangkan, dan membahatkan segala sesuatu secara kreatif. Teknik kreasi pada dasarnya merupakan pemanfaatan teknik secara efisien dan efektif yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan daya khayal nyata dalam merekayasa sesuatu. Oleh karena itu, teknik kreasi dapat berwujud satu keahlian, lebih dari satu keahlian, banyak keahlian di pihak satu, dan cukup dilakukan oleh satu orang, lebih dari satu orang, banyak orang di pihak lain, baik dilakukan cukup satu orang dengan satu keahlian atau banyak keahlian, lebih dari satu dengan atau lebih dari satu keahlian. Demikian pula banyak orang dengan lebih apa yang ingin diwujudkan atau direkayasa. Yang jelas, upaya untuk mengembangkan teknik secara ekshaustif merupakan sesuatu yang tak dapat diabaikan jika kita ingin mampu survive di tengah-tengah peradaban dunia yang perkembangannya mulai besar. Kini saja semakin terasa bahwa bukan saja dalam rekayasa teknologi secara mutlak membutuhkan tingkat kecakapan dan keterampilan tinggi, tetapi juga dalam tingkat pelaksanaan, pemahaman, dan penerapan rekayasa teknologi tersebut membutuhkan pula hal yang sama. Hal ini pun merebak ke semua sektor kehidupan. Ini berarti
Peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah sesuatu yang melekat samping tingkat kualitas mental, ilmu, dan akhlak. Kesemuanya merupakan unsur-unsur untuk mewujudkan masyarakat yang maju, dinamis, dan kompetitif. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.